Hai guys, di video kali ini gua akan membahas sebuah premis yang sangat menarik. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, premis ini sebenarnya gua ambil dari beberapa video TikTok yang lewat di FYP gua, dimana di TikTok tuh sekarang banyak banget yang bilang bahwa ada beberapa grup K-pop yang mencoba berpromosi dengan gaya ala Blackpink gitu. Walaupun gua nggak ngelihat ada bukti otentiknya sih gitu, cuman ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, hal ini menggelitik gua. Kalau misalnya ada grup, utamanya grup-grup baru nih sekarang di K-pop, grup-grup generasi keempat, mengikuti gaya berpromosi Blackpink yang jarang comeback, lebih sering jadi bintang iklan dan lain, apakah mereka bisa punya nama sebesar Blackpink gitu. Nah, ini yang mau gue bahas banget di video kali ini. So, tonton videonya sampai habis karena menurut gue ini akan seru banget. Pertama, mari kita bedah dulu gaya berpromosinya Blackpink ya. Blackpink sebagai sebuah grup K-pop idol gitu, gaya promosinya sangat amat berbeda dengan grup-grup K-pop lain yang seangkatan sama dia sampai ke bawah sekarang gitu. Gaya berpromosi Blackpink tentunya orang yang biasanya nge-stan K-pop grup lain, begitu nge-stan Blackpink pasti palanya wah garuk-garuk deh gitu, karena beda banget gitu. Sebenarnya gaya berpromosi Blackpink sekarang itu kan adalah gaya berpromosi idol-idol YG di awal-awal dulu, generasinya Big Bang, 2NE1 gitu, dimana memang grupnya YG itu kalau comeback biasanya setahun sekali gitu, setahun sekali mereka baru comeback gitu. Bahkan kalau kayak Big Bang, mereka comeback grup, abis itu mereka nggak comeback tahun depannya, tapi solo masing-masing atau subunit 3 tahun kemudian baru comeback. Big Bang comeback grup 2008 di Korea, 2009 mereka ke Jepang, yang di Koreanya solo Taeyang, solo GD, subunit GD top gitu. 2011 baru comeback grup, 2012 comeback grup, 2015 lagi baru comeback grup gitu. Jadi di antara itu ada solo-solonya para member gitu. Kalau 2NE1 waktu itu seingat gua rutinnya setahun sekali waktu masih ada 2NE1 gitu. Jadi gaya berpromosinya Blackpink sebenarnya adalah gaya lamanya berpromosi artis-artisnya YG Entertainment atau idol-idol YG Entertainment gitu. Nah, di era sekarang gua sendiri melihat kalau banyak bukan cuman fans dari luar idol YG, tapi fans-fans dari idol YG sendiri, kayak fansnya Tracer, bahkan fansnya Blackpink sendiri pinginnya YG itu berubah gitu, bahwa jangan lagi berpromosi kayak comeback setahun sekali, atau nggak semuanya ya, tetap ada yang mendukung gaya lama, tapi ada orang-orang yang minta berubah. Salah nggak saran seperti itu? Enggak. Yang fans YG lama seperti gue yang nyaman dengan setahun sekali, ya nggak apa-apa juga, karena kita udah biasa ngeliat itu dan berhasil aja gitu. Tapi kalau ada fans baru yang baru bergabung dan bilang bahwa nggak bisa, kalau bergaya seperti itu akan ketinggalan sama grup-grup lain, karena grup-grup lain itu comebacknya cepet, promosinya banyak, kontennya banyak gitu, akan ketinggalan. Nah, itu jadi perdebatan lain lah intinya gitu. Di sini yang mau gua bahas full adalah Blackpink. Blackpink masih berpromosi dengan gayanya YG yang dulu, gaya promosinya YG yang dulu, tapi mereka benar-benar berhasil mendapatkan hasil yang maksimal. Blackpink debut 2016 dua kali itu 2 bulan, 2 lagu. Habis itu debut comeback pertamanya 2017 cuman 1 lagu, Save It Your Last. Habis itu comeback lagi 2018 dengan Dududu dan kawan-kawannya, mini album. Habis itu setahun kemudian lagi comeback 2019 dengan Kill This Love dan kawan-kawannya, sekali comeback doang tuh. Habis itu comeback lagi 2020 dengan How You Like That, ya kan. Itu full album ada rangkaiannya tuh, walaupun comebacknya waktu itu ada 4 bulan berturut-turut gitu, tapi dalam rangkaian satu album gitu. 2021 nggak comeback, 2022 baru comeback gitu. Jadi Blackpink kalau secara akumulasi comebacknya hampir setahun sekali aja gitu. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak comeback kayak gitu dipakai sama grup sekarang di Gen 4? Kalau menurut gua pribadi ya nggak bisa, guys. Banyak yang bilang kan gaya comebacknya Blackpink ini eksklusif. Iya, harus gua bilang bahwa comebacknya Blackpink ini memang gayanya eksklusif. Dan kenapa bisa works di Blackpink gitu? Alasannya, gue nggak bahas grup YG yang lain ya. Grup YG yang lain juga bagus gitu. Cuman di sini gue mau fokusin ke Blackpink aja gitu. Kenapa di Blackpink works? Karena menurut gue yang berhasil dikuatkan oleh YG dari awal adalah karakter.
karakter grupnya, karakter para membernya, karakter vokalnya, karakter dance-nya, dan lain-lain. Sehingga ketika keluar, itu udah nancep di kepala orang, dan orang langsung kayak, wah ini nih yang gua tunggu-tunggu gitu. Jadi walaupun mereka comeback setahun sekali, orang tetap nunggu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada pertanyaan yang paling sering ditanyain ke gua, Bang, Blackpink kan jarang comeback, apakah menghasilkan cuan? Maksudnya gini, kan kalau lo fans idol pada umumnya, lo tahu gitu, kita semua tahu kalau idol itu dapat duitnya ya dari comeback gitu. Jadi mereka ngeluarin lagu, mereka tampilin lagunya mereka comeback itu ngerilis lagu MV, nanti dari situ mereka comeback stage, dari situ mereka tour, dapat duitnya dari tour, dari merchandise, penjualan album dan lain-lain gitu kan. Intinya kebanyakan idol itu pendapatan utamanya datangnya dari comeback gitu, dari merilis lagu, dari produk lagu itu dijual kemana-mana lewat tour, lewat kaset, lewat album, lewat merchandise, lewat yang lain-lain gitu. Di comeback juga bikin konten gitu. Intinya seperti itu gitu. Sedangkan Blackpink kan setahun sekali nih. Apakah Blackpink secuan grup lainnya? Jawabannya adalah cuan banget. Kenapa? Ya itu tadi, karena Blackpink udah kuat, YG nggak perlu sering-sering ngambekin Blackpink. Mereka hanya perlu mengambilkan Blackpink sekali setahun, sisanya Blackpink tuh bisa beraktivitas, bahasanya baik secara grup maupun individu, tapi aktivitasnya bukan di musik atau bukan full di musik. Misalnya jadi bintang iklan, brand ambassador misalnya. Jadi brand ambassador itu sangat amat cuan karena ada kontrak yang akan dibayarkan, kontraknya mungkin per bulan dibayarnya atau gimana, dan sebagai agensi, YG tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Beda dengan comeback ya. Kalau comeback kan, ini proses comebacknya sebuah grup. Dibikinin lagu dulu, kalau misalnya agensi tersebut lagunya kurang pas, beli lagu dari orang lain, itu duit lagi tuh. Oke? Ketika lagunya udah ada, mereka take vokal dulu. Take vokal itu pasti ada hal-hal yang membuat uang keluar juga. Di situ ada konsumsi dan lain-lain gitu. Belum kalau nyewa studio, kalau si agensinya nggak punya studio sendiri dan lain-lain gitu. Udah, belum ada guru vokalnya gitu. Itu udah ngeluarin duit gitu. Ketika lagunya udah jadi, nentuin konsep, mereka bayar orang yang akan bikin MV-nya, sutradara MV dan lain-lain. Mereka juga bayar koreografer buat bikinin koreonya yang pas dan lain-lain gitu. Koreo aja nggak satu tuh, biasanya koreografernya bisa dilempar ke tiga tim koreografi, yang mana yang dipilih nanti dia yang dapat uang. Tapi tiga-tiganya dibayar dulu tuh, bayar bentuk bikin koreografinya dulu. Yang dijadiin akan dibayar lebih. Intinya seperti itu. Jadi untuk sebuah comeback grup ada banyak banget uang yang dikeluarin. Bahkan ketika lagunya udah rilis kan mereka promosi ke Inkigayo, promosi ke Musik Bank dan lain-lain itu juga bayar. Intinya untuk sebuah comeback grup itu banyak sekali uang yang dikeluarkan, tapi juga banyak uang yang didapatkan gitu. Tapi sebelum mendapatkan uang, mereka mengeluarkan uang sangat banyak. Sedangkan ketika idol itu jadi bintang iklan atau jadi brand ambassador, agensi nggak ngeluarin apa-apa. Cukup nyediain si idol ini manajer atau keamanan untuk nemenin dia kemana-mana. Yang ngurusin semuanya kan si brandnya. Misalnya Lisa jadi brand ambassadornya Celine. Apapun acara Celine mau menggunakan Lisa dalam bentuk apapun sebagai brand ambassadornya, yang nanggung semuanya Celine. Misalnya ngundang Lisa ke Paris Fashion Week, pesawatnya yang bayar Celine, bajunya di situ, kostumnya dari Celine dan lain-lain. Begitu juga Jennie dengan Chanel, Rose dengan YSL, Jisoo dengan Dior gitu. Itu baru brand-brand mewah dari brand-brand fashion yang mereka yang mereka wakili gitu. Belum masing-masing dari mereka ada yang brand HP, ada yang brand ambassador ini juga gitu. Jadi apakah Blackpink cuan banget, harga mereka mahal, sementara agensi tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak, tidak seperti comeback yang banyak sekali dikeluarkan. Dan apa yang dilakukan YG menurut gua pinter untuk ke Blackpink ya, karena kalau gua misalnya gue jadi bosnya YG Entertainment, gue juga akan melakukan itu. Ya comebacknya setahun sekali aja tuh untuk menjaga nama mereka di dunia musik, tetap comeback sekali setahun gitu. Tapi di luar itu ada yang lebih menghasilkan cuan. Tidak perlu capek, tidak perlu ngeluarin modal yang besar kita. Kan itu prinsip ekonomi kan. Jadi apa yang dilakukan menurut gue ya masuk gitu. Nah cuman pertanyaannya, untuk sampai di level Blackpink itu, untuk bisa jadi brand ambassador tiap-tiap membernya, untuk bisa punya karakteristik sekuat itu kan yang sangat amat susah gitu. Apalagi di era sekarang dimana boy group itu atau grup K-pop, bukan cuma boy group girl group, setahun itu yang debut mungkin bisa ratusan gitu. Untuk bisa jadi satu yang one of a kind kayak gitu tuh susah banget. Makanya kalau ada yang bilang bisa nggak grup K-pop zaman sekarang
berpromosi dengan gaya eksklusif seperti Blackpink. Wah, gua akan bilang susah sih. Bisa mungkin, tapi susah banget menurut gua karena saingan terlalu banyak dan memang sekarang kan perang konten, perang comeback. Pokoknya sebisa mungkin benar-benar memanjakan fans dengan semua-muanya gitu untuk bisa eksklusif seperti Blackpink yang nyantai. Itu memang susah gitu. By the way, apakah Blackpink bisa comeback sering? Bisa sebenarnya, tapi memang tidak dipilih seperti itu. Tahu dari mana? Teddy pernah bilang di dokumenternya Blackpink, gue lupa di Netflix atau yang mana yang Teddy bilang kalau soal lagu kami punya banyak lagu sebenarnya, tapi kami milih banget untuk ngeluarinnya. Teddy pernah ngomong gitu kan, Blink pasti tahu itu gitu. Maksudnya bisa aja Blackpink comeback dibikin 2 kali setahun atau 3 kali setahun. Lagunya ada nggak? Ada aja gitu. Nggak perlu comeback album kan, comeback single aja 2 lagu, tapi 3 kali comeback dalam setahun. Misalnya comeback di Februari, comeback di Juli, comeback di November misalnya. Bisa aja seperti itu. Tapi YG, Teddy sebagai produsernya, member Blackpinknya juga, mungkin persetujuan member Blackpink juga, mereka tidak memilih itu. Mereka memilih untuk nggak apa-apa debut setahun sekali, tapi sekali keluar jeger, sekali keluar meledak, sekali keluar pecah gitu. Itu yang terjadi untuk Blackpink. Dan Blackpink gue selalu bilang ini adalah kasus spesial untuk grup Gen 3 dan Gen 4 gitu. Karena dulu di Gen 2 beda ya, karena di Gen 2 itu grup masih sedikit, gak sebanyak itu gitu. Grup Gen 3 ke Gen 4 kan banyak banget idol gitu. Tapi bisa tetap bertahan dengan strategi marketingnya Blackpink tuh begini banget. Stop banget, salut banget gitu. Makanya sekali lagi balik ke premis awal, apakah kalau grup sekarang berpromosi seperti Blackpink bisa gede namanya? Gua jawab mungkin bisa, kemungkinannya ada, tapi susah menurut gua karena itu tadi. Dan makanya gue bilang ketika ada misalnya fans-fans baru dari grup-grup Blink baru deh, misalnya Blink yang baru jadi Blink, awalnya dia ngefans grup K-pop yang lain gitu, dan ketika dia baru jadi Blink dan dia berpikir bahwa wah gaya promosinya Blackpink kayak gini, ntar ketinggalan sama grup yang lain, itu masuk akal juga karena mereka melihat sendiri bahwa grup K-pop tuh sekarang berlomba-lomba untuk membuat konten, berlomba-lomba membuat lagu, berlomba-lomba comeback, berlomba-lomba tour dan lain-lain gitu, untuk memuaskan fansnya gitu. Dan Blackpink sekali lagi adalah kasus one of. Kan gue aja sampai sekarang kalau tanya kok bisa Blackpink bener-bener sekuat ini, gue nggak tahu sampai sekarang. Walaupun gue ngefans banget sama Blackpink, gue nggak tahu. Sekarang gini, waktu Blackpink comeback 2020 kan pecah banget dengan How You Like That gitu ya. Gue pikir di comeback 2022 ini, gue yakin tetap akan pecah. Cuman gini, kemungkinan untuk pencapaiannya di bawah dari How You Like That dulu, di bawah How You Like That, Love Sick Girl dan lain-lain, itu kan sangat mungkin. 2 tahun mereka nggak comeback gitu, dimana dalam 2 tahun tersebut ada banyak grup K-pop yang debut, ada banyak yang comeback juga, udah banyak sekali tren yang berubah gitu. Dan ketika Blackpink comeback di 2022 kemarin, ternyata pencapaian yang Pink Venom melebihi How You Like That gitu. Pencapaian album Born Pink melebihi di album gitu. Berarti kan ini kasus emang one of a kind aja. Blackpink tuh punya nilai jual yang sangat tinggi, yang bahkan tanpa mereka comeback 2 tahun, tanpa konten yang beredet-redet selama 2 tahun, tetap aja mereka besar gitu. Tetap aja mereka di nomor 1 gitu, di top of mind orang untuk grup K-pop, untuk grup utamanya gitu. Jadi ya itu yang pengen gue bahas di sini. Nah, gue pengen nanya sama kalian punya pendapat nggak soal ini? Mungkin nggak cara promosi Blackpink yang eksklusif ini diterapkan ke grup-grup sekarang dari agensi manapun gitu? Masih mungkin nggak menurut kalian? Melihat iklim K-pop sekarang seperti ini, secepat ini perubahan di dunia K-pop, secepat ini tren baru muncul, sebanyak itu dalam setahun yang debut gitu. Apakah menurut kalian masih mungkin cara eksklusif seperti Blackpink, atau Blackpink adalah kemungkinan grup terakhir yang berpromosi dengan cara eksklusif ini? Kedepannya udah nggak ada lagi. Coba kalau kalian punya pendapat, tuliskan pendapat kalian di kolom komen, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.